Ketemu lagi Insider kali ini dengan segmen This Is Me episode bulan April 2024 bersama salah satu tokoh dan penulis banyak sekali bukunya. Nanti kupas buku bukan di segmen ini, tapi kita akan lebih mengenal beliau. Beliau adalah merupakan salah satu komisaris dari Tugu Hong Kong, komisaris dari salah satu broker LNG, kemudian arbiter dan banyak saksi ahli di segala macam segmen dari klaim asuransi. Ketemu lagi dengan Bapak Irfan Raharjo. Saya biasa manggilnya Suhu sebenarnya, cuman kan ini segmennya profesional jadi harus manggilnya Bapak. Tapi nggak apa-apa ya, Suhu aja kali Suhu ya. aja kali. Kenapa saya panggil Suhu, Kalau Kak? bapak tuh bapak-bapak banget gitu loh. Bapak ngerasa loh dia bapak-bapak banget. Bapak-bapak banget gitu. Bukannya cuman casingnya doang, Pak, dalamnya masih muda. Ya insya Allah. Oh insya Allah katanya. Ya, Oke. sehat selalu yang penting. Terutama sejak ketemu Mbak Rini ini selalu harus berusaha lebih muda. Kejar-kejaran muda katanya. Aduh terhura saya. Oke, Pak Irfan, di hari Minggu yang ceria kali ini, terima kasih atas kedatangannya Pak. Weekend saya culik Bapak untuk di segmen yang spesial. This Is Me ini adalah segmen yang lebih mengupas tentang Bapak pribadi dan individual Bapak. Segmen ini juga sebenarnya untuk supaya para leader-leaders atau kita ya Pak, yang masih harus belajar dari seniornya, apa sih yang bisa diambil dari kesuksesan seorang Irfan Raharjo? Apa yang Bapak lakukan kalau weekend, Pak? Ya saya kalau weekend itu terutama ngumpulin cucu. Karena tiap hari itu kita hanya berdua. Kembali modal seperti dulu lagi. Jadi kalau hari Minggu itu udah chatting sana sini di grup. Kita punya grup keluarga. Oke. Punya grup keluarga, anak cucu, menantu kumpul di rumah. Terus kemudian kita jalan makan, cari makan, mana yang baru, mana yang belum pernah. Nah itu biasanya gantian tempatnya, kadang di sekitar sini, di Bintaro, kadang di BSD. Ya terutama yang paling repot itu kalau udah cucunya tuh ngambek, nggak mau dibawa pergi atau udah di tempat tapi terus pengen pulang, terus ini itu. Jadi kita ya agak terusik kalau dengan cucu itu, kalau nggak ada orangnya dicari. Tapi kalau udah kumpul tuh ngeselin gitu loh. Itu yang bikin asiknya di situ. Nggak ada dicari, kalau kumpul nyampein gitu. Itu. 5 cucu, benar ya Pak? Ya. Berapa wanita, pria atau wanita ya? Cewek cowok aja. Cewek cowok, berapa cewek, berapa cowok? Ceweknya 3, cowoknya 2. Dari nomor 1 cewek, dari nomor 2 1 cewek 1 cowok. Jadi nomor 3 1 cewek 1 cowok. Jadi berapa ceweknya kan itu 3, cowoknya 2. Ceweknya 3, 2, ya, baik. Yang pertama hanya ada satunya cewek, yang kedua 2 sepasang, yang ketiga sepasang. Ya jadi kan 3-2. 3-2, oke. Siapa yang mengikuti sifat Bapak? Pasti ada dong DNA-nya. Ya dari situ yang paling dekat dengan saya, yang suka baca, suka nulis, tapi juga dapat bakat dari eyangnya di sana. Itu yang dari nomor 2 yang namanya Ryan. Ryan itu anak yang super aktif, yang suka lari-lari, nggak bisa diem lah gitu. Terus dikasih kegiatan, kemudian dia lebih banyak melukis. Tadinya melukis. Jadi melukis itu dikasih kanvas, kasih pensil gambar, dan bagus hasilnya. Itu kayaknya nurun dari ibunya. Karena yang dari ibunya itu salah satu pendiri jurusan seni rupa ITB. Itu kakek dari cucu saya, itu dari ibunya. Terus dari situlah dia banyak melukis, karena nggak bisa diam, setiap kali kumpul tuh dikasih kegiatan ibunya, yaitu melukis itu. Baik. Tadi Bapak sempat bilang senang wisata kuliner katanya. Apa makanan favorit Bapak? Apakah makanan favorit Bapak itu selalu mendampingi ketika Bapak bikin salah satu buku seperti ini? Atau hanya cuman cemilan saja? Ya makanannya terutama makanan Nusantara, ya
gudeg, nasi liwet. Jawa banget sih Pak. Gudeg, nasi liwet, rawon, rujak cingo. Jawa banget ya. Terus apa itu kalau Sunda tuh lalapan, ya gitu-gitu. Terus kalau minumnya juga minum Jawa banget, wedang uwoh, wedang jahe. Pak, berapa banyak buku yang sudah Bapak buat Pak? Apakah ini ada hubungannya dengan Bapak selaku pendiri Kopassi? Enggak juga, saya itu menulis itu sebetulnya tadi udah saya ceritakan itu dari SMA. Dulu ada majalah Hai, majalah anak muda, majalah remaja. Saya mulai nulis di situ. Terus kalau menulis asuransi, karena bidangnya asuransi itu baru di tahun 99, 2000-an lah. Itu di Kompas. Oke, Kompas. Sebelum itu di majalah asuransi. Dulu ada majalah Akastri ya. Sebelum ada SMA Trisakti itu kan Akastri dulu ya, tahun 90-an itu. Itu saya nulis di situ, awal sekali nulis asuransi, terus Kompas, terus banyak di koran-koran bisnis, investor, infobank, kontan, dan kesini-sini banyak media online ya, Kata Data, CNBC, CNN, itu kemudian saya bukukan. Di awal-awal saya pertama kali bikin buku itu tahun 2001 itu. Saya ada di Jasindo. Oke. Saya udah direktur Jasindo, saya bikin peluncuran buku hanya 100 halaman tuh pakai kata pengantar Profesor Ningsih. Saya tuh orangnya pede kan. Iya. Ya, nggak pinter banget. Nggak Suheri ya Pak? Iya, ya kayak inilah wawancaranya ini kan pedenya lebih gitu loh. Jadi kan suka begitu. Terus dari situ saya nulis pertama buku berjudul Bisnis Asuransi Global 100 halaman pengantar Profesor Suryadi Ningsih. Itu saya luncurkan di gedung BPPT Tamrin, bayangkan gedung kantornya Habibie itu saya meluncurkan buku saya. Iya. Nah terus ke sini kemudian buku Kopassi itu saya bikin bersama teman-teman waktu peluncuran Kopassi itu di gedung LIPI. Jadi saya tuh selalu pakai gedung-gedung seperti gitu. Oke. Buku Kopassi itu saya luncurkan bersama pendirian Kopassi ya di gedung LIPI itu. Nah itu buku, selain buku Kopassi, nulis bareng gitu juga buku saya. Itu buku kedua dan seterusnya sampai yang paling banyak saya nulis tuh waktu COVID sebetulnya. Itu berkah COVID itu. Berkah COVID. Jadi di COVID itu di November 2020 saya nulis tentang robohnya asuransi kami, Bumi Putra, terus Desember 2020 robohnya asuransi kami Jiwasraya. Terus selama COVID itu aja saya nulis 5 buku. Selama COVID 2 tahun itu 5 buku. Awalnya kan saya itu karena selama COVID itu kan banyak kan webinar ya, Zoom, webinar, webinar. Terus oleh istri saya dibikinin kamar saya. Nah dibikinin kamar itu saya malah nggak pernah keluar kamar. Tahu-tahu udah jadi buku begitu. Istri saya kaget tiap kali kok ada kiriman buku banyak. Ternyata itu hasil saya nulis di kamar itu. Karena nggak pernah keluar itu. Jadi Bapak bersemedi di kamar itu menghasilkan 3 buku? 5 buku selama di kamar itu COVID itu ya. Karena nggak pernah keluar rumah ya. Jadi hanya webinar, Zoom, meeting pun sidang juga pakai Zoom. Jadi terus dari situ saya bikin buku banyak. Sampai sekarang itu total yang saya tulis sendiri 9 buku, yang bareng dengan Kopassi itu 3 buku, 12 buku. Oke. 12 buku, tapi masih jauh dibandingkan orang-orang lain seperti teman kita Pak Freddy Pelor itu bukunya belasan, 18, 20-an. Oh iya, saya tahu Om Freddy punya gudang buku sendiri sih. Iya betul. Dia itu tidur pun nulis kok. Tidur? Sama tidur aja nulis dia. Merem pun dia nulis ya Pak? Ya, betul. Pak, ada tokoh idola Bapak nggak Pak? Dalam hal, kan Bapak banyak berkecimpung. Karena kalau saya lihat kan Bapak nggak cuma di insurance juga, ada di saksi ahli ya Pak? Ya. Banyak saksi ahli, kemudian nggak cuma di Jakarta saksi ahlinya, bahkan udah sampai ke Sulawesi dan kemana-mana. Ya. Nanti itu segmen yang beda ya. Cuman yang saya mau tanya, Bapak punya tokoh idola nggak di perasuransian ini? Yang menjadi suatu panutan atau apa ya yang mungkin menginspirasi Bapak dalam pembuatan suatu buku? Kalau untuk buku saya, idola saya, fans saya ini yang selalu manggil saya senior ini Pak Freddy Pelor ini inspirator untuk menulis saya. Tapi untuk
tokoh asuransi yang paling saya banggakan, saya idolakan itu guru saya sendiri dan bos saya pertama. Oh iya, itu siapa Pak? Pak Frans Lamuri. Wah. Pak Frans Lamuri itu saya ingat benar waktu ngajar, beliau tuh guru betul-betul guru di kelas, juga bos saya di kantor, dan beliau itu yang pertama kali merubah hidup saya di asuransi. Karena saya masuk asuransi itu sebetulnya kebetulan, saya itu kan kok kebetulan sih Pak? Kebetulan sekali, karena saya waktu itu sedang di rumah. Saya kan habis kuliah dari Bandung, saya ke Jakarta tahun 79 itu saya tinggal di Duren 3 dengan ibu saya. Siang hari itu saya dijemput mobil Datsun. Datsun dulu tuh Datsun kecil itu dijemput oleh asuransi Royal Indrapura. Saya disuruh kerja siang itu juga jam 2 saya dijemput untuk ke kantor pakai mobil. Bayangkan orang ngelamar ya, saya itu dijemput pakai mobil, apa nggak gaya itu. Waktu itu apa Pak? Sebagai apa? Ya cuma accounting assistant aja. Oh oke, Accounting assistant. Karena saya kerjanya bagian accounting. Tapi dijemput? Dijemput pertama kali kerja dan di sana saya 2 tahun di bagian accounting itu, ini yang mau rubah hidup saya. Oleh Pak Frans Lamuri itu saya dipindah di marketing. Dipindah di marketing 2 tahun di sana. Saya banyak belajar asuransi dari praktek di lapangan karena langsung terjun cari nasabah gitu ya. Itu karena Pak Lamuri yang pindah. Jadi saya ingat benar waktu itu saya jualan asuransi di Bogor itu. Ada orang mau beli asuransi itu ceritanya dia nggak butuh kebakaran, dia butuhnya kalau ada huru-hara. Gitu. Saya ditanya, huru-hara dijamin nggak? Oh dijamin. Ayo silakan beli asuransi itu. Orang asing itu. Orang asing, terus saya balik ke kantor ternyata huru-hara itu nggak dijamin. Waduh celaka saya. Saya nasabah udah. Gimana Bapak betulinnya? Saya suruh orang lain datang ke Bogor. Saya nggak berani muncul lagi. Oke. Itu dia pertama kali saya. Itu karena Pak Lamuri mindahin saya ke marketing itu dijeburin aja gitu, langsung suruh cari nasabah. Maka saya sebut dia guru saya itu. Nah di kelas beliau itu yang saya nggak pernah lupa ingat sampai sekarang, asuransi itu accident katanya. Untuk mengatakan accident itu beliau ngambil contoh tuh yang sederhana sekali. Apa tuh? Kalau kamu pakai sepatu tiap hari, lama-lama kamu lecet. Karena sepatu itu bukan accident gitu. Karena Jadi? itu wear and tear ya. Jadi karena haus. Iya karena haus betul. Karena haus. Jadi dia ngasih contoh sederhana, pakai sepatu, kalau kalian tiap hari pakai sepatu terus lecet, luka, itu bukan accident. Accident itu unforeseen. Bisa diduga sebelumnya, unintentional, unforeseen, dan sebagainya. Itu dia mengajarkan asuransi saya di Kanisius dulu, di SMA Kanisius. Kalau sore pulang kantor, Pak Lamuri itu jadi idola saya Pak Lamuri sampai sekarang, dan beliau sehat. Masih sering dengan saya juga di Bani sebagai arbiter. Beliau juga yang membawa saya ke dunia arbitrase. Nah beliau waktu itu ketua BMAI dan bawa saya ke BMAI sampai sekarang saya di Bani. Tadi Bapak nyinggung soal arbiter ya. Just wondering Pak, ada yang pernah mencoba-coba supaya Bapak mengubah satu bukti saksi ahli Pak? Belum pernah, tapi ada yang mencoba untuk saya memenangkan perkara. Bahkan saya diminta untuk menghubungi ketua majelis agar berunding, ya baku atur lah, cincai gitu untuk mengatur perkara. Itu saya alami, tapi saya tidak pernah meladeninnya karena ada etika yang tertulis di Bani bahwa kalau sudah ditunjuk sebagai arbiter itu tidak sekalipun boleh bertemu dengan perkara. Itu saja. Tapi kalau digoda untuk merubah bukti itu belum, hanya diminta bahkan untuk memenangkan perkara itu sudah saya alami. Tapi itu ya sampai sekarang tidak terjadi. Pak, di antara seabrek kegiatan, kemudian seabrek prestasi ya Pak, kegiatan, prestasi, dan jabatan, Bapak melihat dari sepanjang jalan karir Bapak, yang paling sukses apa? Satu Pak, pertanyaan saya. Kedua, dari kesuksesan itu Bapak bisa menyimpulkan do and don'ts-nya apa Pak? Ya,
dari seluruh perjalanan saya tadi, saya mulai dari tahun 79 ya, sehingga tahun 2024 ini saya 45 tahun di industri, bahkan pernah meninggalkan. Semula saya tidak ingin kembali, saya sempat di BUMN non asuransi, non keuangan, di BUMN pertanian, namun akhirnya balik lagi ke asuransi sampai sekarang 45 tahun. Itu yang paling saya kenang, itu saya pernah di broker asuransi milik bank pemerintah. Waktu itu ada namanya Bank Bumi Jaya, brokernya masih ada, Estika Jasa Tama. Ketika itu broker ini bukan broker yang sebenarnya, dia hanya mencatat saja semua penerimaan pendapatan yang dibukukan oleh Bank Bumi Jaya itu induknya, karena seluruh kreditan Bank Bumi Jaya itu ya, seluruh apapun jenis kreditnya itu harus menggunakan broker, dalam tanda kutip artinya harus membayar fee kepada STK ini, tapi hanya dalam bentuk rekening. Tapi kantornya ada, PT-nya ada, dulu di Pondok Indah kantor itu. Tapi tenaganya itu semua tenaga administrasi yang tidak pernah berinteraksi dengan nasabah, tidak pernah soliciting, nggak pernah canvassing nasabah, nggak pernah interaksi lah sama sekali, hanya administrasi aja. Nah dari situ saya kemudian, karena saya direktur utama di situ, saya merubah gaji dari pegawai di situ yang sangat rendah, karena hanya kelas administrasi semua. Saya naikkan gajinya semua sampai sesuai dengan gaji yang berlaku di pasar. Jadi saya naikkan menjadi rata-rata di pasar, sehingga banyak yang kemudian tertarik masuk broker itu, tapi saya tuntut untuk mereka aktif sebagai broker, jadi belajar, mengenal nasabah, menjelaskan nasabah, sampai sekarang broker itu masih hidup dan tenaganya juga tenaga-tenaga profesional yang bergabung di sini. Jadi tadinya hanya orang-orang rendahan, ecek-ecek gitu, sekarang banyak orang-orang yang sudah dari profesional ya bergabung di situ, karena gajinya udah saya sesuaikan ketika itu. Yang kedua, waktu saya direksi di Jasindo, saya tuh 41 tahun udah direktur utama, Mbak. Di Estika Jasa Tama itu. Di Jasindo pun juga saya termasuk. Tunggu dulu Pak, zaman sekarang ada yang masih 30-an udah direktur utama loh. Oh ya, hebat. Berarti udah mengalahkan saya, karena saya itu semakin maju. Iya, saya itu di Jasindo tuh umur 45, itu udah paling muda saya. Baru terpecahkan rekor saya paling muda itu beberapa tahun kemudian, itu umurnya 41 tahun direktur Jasindo. Nah ketika saya di Jasindo waktu itu, saya mendatangi cabang-cabang yang paling ujung namanya Jayapura, yang ketika saya datang katanya Bapak direktur pertama yang datang ini setelah 25 tahun di Jasindo. Belum pernah ada orang kantor pusat sampai ke Jayapura. Apa yang saya lakukan, saya bikin kerjasama dengan Bank Papua. Orang ketawa semua, buat apa di Papua cari asuransi? Ternyata itu sekarang menjadi profit center terbesar Bank Papua itu karena apa? Bisnisnya bukan properti, bukan kendaraan, bukan asuransi jiwa kredit, tapi bisnisnya itu cash and transit. Karena di sana itu nggak ada perjalanan darat, nggak ada perjalanan laut, karena hutan, belantara, jurang, masuk gunung dan sebagainya, hanya ada angkutan udara. Nah pengangkutan uang dari satu cabang ke cabang lain itu dengan pesawat itu pakai asuransi cash and transit. Itu money insurance. Itu yang nggak pernah kita kenal atau jarang kita cover cash and transit, cash and save itu ya. Tapi dengan saya kerjasama dengan Bank Papua waktu itu bisa mendatangkan premi yang besar. Sampai sekarang Jasindo Jayapura itu besar karena itu cash and transit, cash and save yang saya rintis dengan Bank Papua itu. Jadi dengan dua pengalaman itu, STK yang menjadi profesional broker, Jasindo yang di ujung timur sana bisa menjadi profit center, itu karena rintisan saya sampai sekarang. Yang saya kagumin dari Pak Irfan Raharjo ya adalah beliau kalau menurut saya seperti filing berjalan. Setiap momen tanggal itu beliau hafal banget. Kejadian hafal, bahkan mungkin warna baju seseorang juga hafal ya Pak pada saat itu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih, jadi dari semua itu, berarti kan Bapak punya satu prinsip ya Pak dalam hidup. Benar ya Pak? Ada satu prinsip kan, karena organize banget orangnya Pak Irfan ini.
Jadi buat kita semua, apa sih sebenarnya saran Bapak do and don'ts? Oh iya, tadi do and don'ts. Do itu jadilah orang yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Bermanfaat itu tidak selalu harus memberikan sesuatu materi, tapi juga harus bisa memberikan ilmu, memberikan saran, memberikan contoh, memberikan apa saja yang kamu miliki, yang selalu dikatakan kalau tangan kanan kamu memberi, jangan tangan kiri jangan sampai tahu ya. Jangan tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu. Itu artinya kamu harus ikhlas membantu, memberikan manfaat bagi orang. Yang don't-nya yang paling utama itu jangan pernah menyerah. Don't give up. Don't never give up. Never give up. Never give up itu penting karena bagaimanapun kita lahir itu sudah menjadi orang yang super. Karena kita lahir itu dari sekian juta sel ya, yang lahir itu diri kita ini kan sudah jadi champion sebetulnya. Kita lahir itu sudah champion, maka selama hidup itu kita jangan pernah menyerah. Nah kalau soal filing tadi, saya belajar karena dari pertama saya kerja itu di perusahaan asing, Royal Indrapura itu tahun 79 yang bosnya Pak Lamuri itu perusahaan asing yang mengajarkan segala sesuatu itu harus terdokumentasi, tercatat, terarsip dan sebagainya. Kemudian saya di situ lanjut ke perusahaan broker tahun 83 IBS sampai 92 itu yang sangat-sangat bosnya itu sangat-sangat keras, tegas dan kalau ngedrill orang itu melatih orang itu sangat-sangat disiplin begitu. Brian Dalamore itu juga selalu mementingkan arsip filing gitu ya, catatan itu harus lengkap. Sampai yang saya kagum dari Brian Dalamore ini ya, si bule ini, tiap kali dia dari perjalanan luar negeri atau keluar kota naik pesawat itu, selama di pesawat itu dia nulis di kertas tisu. Dan kertas tisu itu sampai dibawa ke kantor, ini tolong diarsip, dimasukkan di file. Saya tulis di pesawat, tolong ini disimpan. Iya, karena ada segi sentimentalnya mungkin. Ya, itu yang saya kagum karena saya dari situ saya belajar arsip. Nah sekarang ini menjadi sangat mudah karena semua itu digitalisasi, terdokumentasi begitu ya. Dan itu yang memudahkan saya menulis buku karena buku saya kebanyakan berasal dari apa yang saya sudah tulis di media dan itu semua terarsip sehingga ketika saya menulis buku saya tinggal kumpulkan saja semua yang sudah pernah ada di media termasuk wawancara dan sebagainya. Jadi do and don't-nya gitu. Never give up dan be helpful to everyone. Cakep. Last question Pak. Apa yang Bapak mau tinggalkan di industri ini Pak selain buku ya? Jadi apa yang berharga buat Bapak untuk Bapak tinggalkan sebagai legacy lah di industri ini? Ya, saya ingin meninggalkan sesuatu hal yang paling utama dalam hidup ini dan juga dalam bisnis kita ini adalah kejujuran. Kejujuran, trust itu sangat penting. Yang kita sering sebut trust is my bond gitu ya. Ucapan itu penting. Bahkan asuransi itu dimulai dengan trust, dengan ucapan. Bahkan sebelum ditulis dalam polis sebetulnya perjanjian itu sudah ada, sepakat ya, komitmen itu harus dipegang teguh. Jadi kejujuran, itikat baik itu yang saya ingin tinggalkan kepada anak-anak muda sekarang itu pinter-pinter, banyak akal, banyak sertifikasi, banyak pendidikan, kompetensinya tinggi, namun integritasnya itu yang masih harus diperbaiki begitu supaya bisnis ini bisa lebih dipercaya masyarakat. Betul. Pak, saya dapat buku ini dari Bapak. Mau dong tulis kata-kata yang di depannya untuk saya. Ya. Asik. Karena sebuah buku itu dinilai dari betapa seorang penulis mau menulis kata-kata di depannya untuk jadi mahal nih bukunya nih. Ini buku keberapa ya yang saya tanda tangan ya? Wah, udah banyak deh. Wih. Dibaca dong. Bangkitnya asuransi kami, Dear Mbak Rini,
Tetap semangat dan sukses selalu. Amin. Nggak pernah lupa tuh Pak Irfan ngasih saya semangat. Thank you Bapak buat hari Minggu ceria ini udah berkenan untuk membagi bagaimana sepanjang karir dan perjalanan hidupnya dari Bapak Irfan Raharjo. Sehat selalu, sukses selalu Pak. Tetaplah menjadi penyemangat kami di industri dengan berbagai buku. Oke, sip, bos. Demikianlah Insider episode bulan April 2024 bersama Irfan Raharjo. Sampai ketemu di episode This Is Me berikutnya.